Nah, jadi sekarang tuh dipakai Jaswita, Gedung Jasa Pariwisata. Jaswita. 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 Dari tahun berapa? Itu 19. Itu berarti The Majestic kalau nggak salah itu ada pemberitahu bangunan. Oh iya. Gantian jadi Jaswitanya dari Jaswita kalau setahu saya udah jalan 3 tahunan. masih baru ya. Masih baru. Dulunya Majestic, nggak ada The Majestic. Ini bawaannya dari sananya memang seperti itu, tapi nggak ada tulisan perpaduan antara Indonesia atau ini. Mutlak dari Belanda bawaannya. Oh, gedung ini. Cuman warnanya aja udah dibedain lagi. Berarti gedung ini pernah ada apa ya? Dicat ulang gitu ya, diperbaiki. Dulu nggak terlalu kuning kayak gini, cuman agak pudar dikit gitu ya, agak silver warnanya itu. Nah, dulu warnanya gitu, cuman ada perubahan itu aja. Nggak ada sih untuk ditambahin plafon atau apa, nggak ada. Ini murni dari sananya kayak gini, cuman ini ada catnya aja. Nah, catnya aja. Gedung ini merupakan gedung peninggalan kolonial Belanda yang dinamakan Gedung Majestic. Dibangun pada 1920 hingga 1925 oleh arsitek Wolf Husmaker dengan gaya Art Deco. Dulunya difungsikan sebagai bioskop untuk warga Eropa. Mulai tahun 2002, gedung ini mengalami beberapa pengalihan fungsi hingga pada 2017 gedung ini memiliki nama baru yaitu The Majestic untuk gedung pertunjukan yang dikelola oleh Jaswita. Jadi bangunan ini merupakan bangunan pada zaman kolonial Belanda, yaitu perpaduan antara Eropa dengan Indonesia. Untuk bangun khas Eropanya itu terdapat pada bentuk bangunannya seperti fasadnya. Kemudian untuk khas Indonesianya yaitu terlihat pada ornamen yang ada di depan gerbang dan di atas bangunan. Kemudian bangunan ini banyak dibilang seperti kaleng biskuit. Untuk gaya arsitekturnya yaitu Art Deco. Kemudian untuk bioskop Majestic ini tidak pernah direnovasi atau diubah bentuknya dari dulu hingga sekarang. Hanya yang diubah itu cat pada pagar pintu besi ini. Kemudian yang awalnya silver menjadi emas atau gold. Kemudian untuk warna bangunan tidak pernah diubah, yaitu dari dulu hingga sekarang warna putih. Jendela bangunan bioskop ini menggunakan jendela kaca patri yang mana merupakan kegiatan pelengkap yang berasal dari Eropa. Seni kaca patri sudah dikenal sejak abad ke-3 Masehi, namun penggunaan bahan ini secara masif pada jendela, terutama jendela-jendela gereja baru yang dimulai sejak abad ke-12 ketika zaman Gotik mengalami masa kejayaan. Gedung Majestic ini kebanyakan menggunakan material beton, di mana betonnya itu tidak difinishing secara halus, tapi langsung dicat. Untuk catnya sendiri kebanyakan putih dan hitam, sebagaimana ciri khas bangunan kolonial. Lalu untuk ornamennya sendiri, menggunakan besi yang kemudian dicat dengan warna emas. Untuk lantainya, seperti yang bisa dilihat, menggunakan terrazzo, sementara di dalamnya menggunakan keramik. Ada cerita menarik di balik kokohnya bangunan ini. Menurut narasumber, bangunan ini pernah memakan korban sebanyak 11 jiwa. Pada saat itu, ada salah satu grup musik yang mengadakan konser di sini. Lalu, karena kapasitas yang berlebih dan mobilitas pengunjung yang bertabrakan, sehingga mengakibatkan banyak orang terjatuh dan terinjak-injak. Ya, jadi guys, kita mau ke gedung Sarina dulu. Kita mau analisis arsitektur. Oke? Jadi kita mau ke bangunan Sarinah, guys. Bangunan selanjutnya itu Sarinah. Bangunan arsitektur Sarinah merupakan salah satu bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang turut berperan dalam membentuk identitas dan karakter kota Bandung, khususnya di Jalan Braga.
Bangunan Sarinah dikonservasi dan dimanfaatkan dengan dibangun sebuah fungsi hotel yang berada di belakangnya yang bernama Hotel de Braga. Dinamai Sarinah ketika nasionalisasi oleh Presiden Soekarno. Dulunya, gedung ini dinamakan Onderling Belang yang menyajikan mode dari Belanda. Uniknya, pada masa itu, koleksi pakaian di Bandung paling update. Tak heran jika Boreas Eropa sering berbelanja ke sini. Bangunan ini didesain oleh Atelier Una. Proyek ini dibangun mulai dari pembentukan masa bangunan yang diciptakan untuk merespon kawasan sekitar. Implementasinya dilakukan melalui pengaturan zona dan sirkulasi pada tapak dan di dalam bangunan. Untuk fasadnya, Atelier Una menerapkan desain yang lekat dengan gaya Art Deco yang kuat. Selanjutnya adalah bangunan kantor OCBC NISP. Pada mulanya, bangunan ini dibangun pada abad ke-18 dan difungsikan sebagai rumah Belanda, dengan beberapa pilar di muka gedung. Mulai 1879, gedung ini mulai mengalami beberapa perubahan fungsi, hingga pada 1920, urusan rancangan gedung diserahkan kepada Biro Arsitek Edward Cuthbert Pursuit. Beliau menampilkan seni dan ornamen yang menangkap bentuk sudut pada setiap detail bangunannya. Dari segi penampilan bangunan yang bergaya Inggris dengan ciri khas bangunan berupa tiang-tiang kolom besar. Kemudian pada 29 April 2011, hingga saat ini Gedung De Vries diresmikan sebagai kantor OCBC NISP oleh arsitek Insinyur David Bambang Sudiono. Kalian nggak mau ngomong gitu? Oh gitu. Iya. Apa nih ceritanya? Apa aja? Masih banyak? Udah dulu udah. Jadi dan dikelola oleh jasa jauh berapa? Ntar tak arahin tangan lu ke Gue yang pintu. history, Pak. Hah? Gue yang